Lanjutan kisah penyamaran pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 91. Di episode sebelumnya, Aditya yang telah dibangunkan oleh Nico, ia pun langsung kaget saat mendengar ucapan Nico bahwa Jasmine datang mencarinya. Terdengar saat itu, Aditya berkata, "Apa, Jasmine?" "Iya," kata Pak Rustam sih gitu. "Katanya dia nungguin kamu di depan." "Noh, sana temui dia," ucap Nico. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Maksud kamu, Jasmine anaknya Pak Albert?" "Ya kemungkinan sih gitu. Emang ada lagi ya, Jasmine lain yang lu kenal?" sahut Nico. "Ada perlu apa ya, malam-malam si Jasmine nyariin gua," gumam Aditya, lalu berdiri dari tempat tidurnya. Setelah itu terlihat, Aditya dan Nico pun langsung bergegas untuk menemui Jasmine. Lalu, setelah memastikan bahwa benar yang berdiri di depan gerbang itu adalah Jasmine yang mereka kenal, Nico pun langsung memerintahkan Pak Rustam untuk membuka gerbang tersebut. Jas, lu ada perlu apa sih? Datang tengah malam gini, pakai baju tidur pula," ucap Nico. "Entar deh, semua gua jelasin di dalam," sahut Jasmine. "Enak aja, siapa juga yang ngizinin lu masuk ke rumah gua," ucap Nico, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Gua tahu nih, pasti lu disuruh sama bokap lu kan, buat mata-matain kita." Mendengar ucapan Nico, Jasmine pun berkata, "Sumpah, ini enggak ada hubungannya dengan bokap gua. Jadi, lu enggak usah souzon dulu," sahut Jasmine. Mendengar pembicaraan Jasmine dan Nico, Aditya pun berkata, "Udah Nick, enggak usah mikir yang macam-macam. Mendingan, kita ngobrolnya di dalam saja," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Nico pun berkata, "Lu gila ya Dit, dia ini, anak dari saingan bisnis kita," ucap Nico. "Udah enggak apa-apa," ucap Aditya, lalu kembali berkata pada Jasmine, "Yuk masuk, biar kita ngobrol di dalam." Mendengar ucapan itu, Jasmine pun langsung mengikuti langkah Aditya. Dit, lu apa-apaan sih? Kok malah ngajakin masuk?" bisik Nico pada Aditya. "Udah, enggak usah mikir yang macam-macam, sepertinya dia lagi dapat masalah," sahut Aditya, sambil terus melangkahkan kakinya. Lalu, setelah sampai di ruang tamu, Aditya pun berkata, "Coba ceritain, sebenarnya ada apa, sampai lu nya datang tengah malam gini?" Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, "Sebenarnya, gua kesini, buat minta tolong pada kalian." "Hah, minta tolong?" ucap Nico dengan ekspresi wajah terlihat kaget. Setelah itu terdengar lagi, Nico berkata, "Memangnya, lu mau minta tolong apa ke kita?" Mendengar ucapan Nico, Jasmine pun kembali berkata, Sebenarnya, gua kabur dari rumah, dan gua kesini, mau minta tolong, agar gua diperbolehkan tinggal beberapa hari di sini," ucap Jasmine dengan nada memohon. Sementara Aditya dan Nico, mereka berdua pun langsung kaget saat mendengar ucapan Jasmine. "Apa, lu mau tinggal di sini?" ucap Nico dan Aditya secara bersamaan. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Kok lu bisa kabur dari rumah? Emang ada masalah apa, sampai lu nekat kabur?" Mendengar ucapan Aditya, Jasmine pun berkata, "Gua kabur karena gua enggak setuju dengan rencana bokap yang berencana nikahkan gua sama Dika. Makanya, gua putuskan buat kabur," ucap Jasmine, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Makanya gua putuskan untuk menemui kalian, karena pikiran gua udah buntu. Gua udah coba hubungin teman-teman gua, tapi enggak ada yang mau bantuin, karena takut sama bokap," ucap Jasmine. Dan tak terasa, jarum jam terus berputar. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 4 subuh. Nico, yang saat itu melihat ke layar handphonenya, ia pun berkata, udah pukul 4 Dit. Buruan lu siap-siap, lu kan mau balik ke perkebunan," ucap Nico, lalu kembali berkata, "Sana buruan." Mendengar ucapan Nico, Aditya pun langsung melihat ke arah jam dinding. Setelah itu, ia pun berkata, "Ya udah, kalau gitu gua siap-siap dulu," sahut Aditya, lalu berdiri dari tempat duduknya. Namun, belum sempat melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar Jasmine berkata, "Dit, gua ikut lu aja ya. Gua janji, enggak akan nyusahin lu."
Bila perlu, gua kerja bantuin lu. Enggak digaji juga ngagak apa-apa, ucap Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, Aditya pun berkata, kehidupan di sana sangat berbeda jauh dengan kehidupanmu di sini. Takutnya, kamu enggak bakalan betah tinggal di desa, ucap Aditya. Namun saat itu, Jasmine terus memelas agar Aditya mau mengajaknya. Karena Jasmine yang terus memohon, Aditya pun mengiyakan permintaan tersebut. Ya udah, kamu boleh ikut. Tapi kalau ketahuan sama orang tua kamu, tolong jangan bawa-bawa Niko ataupun gua masuk ke dalam masalahmu, ucap Aditya. Iya gua janji, enggak akan libatkan kalian, sahut Jasmine. Mendengar pembicaraan mereka, Niko pun berkata, tapi Jas, emangnya, lu mau ikut ke perkebunan dengan baju tidur gitu? Ya mau gimana lagi, gua kan enggak bawa apa-apa dari rumah, sahut Jasmine, lalu kembali berkata, udahlah, enggak usah dipikirin, lagian, bajunya juga sopan kok, ucap Jasmine. Mendengar ucapan itu, Niko pun berkata, terserah lu nya deh. Kalau gitu gua mau ganti baju dulu, buat ngantarin kalian ke terminal, ucap Niko, lalu melangkah meninggalkan Jasmine. Singkat cerita, mobil yang dikendarai Niko pun telah sampai di terminal. Setelah itu terlihat, mereka bertiga keluar dari mobil tersebut, lalu melangkah ke arah bus yang akan mereka tumpangi, ke desa Bukit Sejuk. Di sela langkah kaki mereka, terdengar si sopir bus berkata, Mas Adit mau balik ke perkebunan juga ya? Iya Mang, sahut Aditya. Tapi Mas, kursi depan udah ada orangnya, ucap si sopir, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Habisnya, Mas Adit enggak ngasih tahu dari kemarin-kemarin. Udah, enggak apa-apa Mang, kita duduk di bangku belakang saja, sahut Aditya. Di sela pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar seorang penumpang bus yang duduk di bangku depan berkata, oh, Mas Adito, udah Mas, Masnya duduk di depan saja. Biar nanti, saya sama istri saya, pindah ke bangku belakang, ucap si penumpang tadi. Jasmine yang mendengar ucapan mereka, ia pun bergumam. Aditya ini orang seperti apa sih? Sampai orang-orang ini, gitu menghargai dia, gumam Jasmine. Setelah itu terdengar, Aditya berkata pada Jasmine, kamu masuk duluan aja, saya mau beli air mineral dulu, ucap Aditya, lalu melangkah ke arah kios, yang tak jauh dari tempat tersebut. Sementara si sopir, mendengar Aditya menyuruh Jasmine masuk ke dalam bus, ia pun langsung bertanya, Neng, benaran Neng mau berangkat juga, ucap si sopir yang terlihat heran, karena melihat Jasmine yang saat itu, masih memakai baju tidur. Iya Pak, sahut Jasmine. Loh, kok Nengnya masih pakai baju tidur gini, ucap si sopir. Mendengar ucapan si sopir tadi, Jasmine pun langsung salah tingkah. Oh ini, anu Pak. Tadi, saya telat bangunnya. Dan karena takut busnya keburu berangkat, kita langsung buru-buru ke sini, sampai baju pun enggak sempat diganti, sahut Jasmine. Oh gitu ya Neng, ucap si sopir. Sementara Jasmine, yang sejak tadi penasaran dengan sosok Aditya, ia pun langsung bertanya pada si sopir bus. Pak, sepertinya Bapak kenal betul dengan Aditya ya Pak? Oh jelas kenal lah Neng, sahut si sopir, lalu kembali berkata, siapa sih warga di sekitaran desa Bukit Sejuk yang tidak kenal dengan Mas Aditya? Kalau ada yang enggak kenal, berarti orang itu orang baru. Kalau enggak, berarti orang itu tak tahu terima kasih, ucap si sopir. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun kembali berkata, loh kok gitu Pak? Iyalah Neng, dulu itu, desa Bukit Sejuk, hanyalah tanah gersang, yang tidak seindah namanya. Sampai Mas Aditya datang, dan merubah semuanya, ucap si sopir. Oke ya gengs, kita singkat saja ceritanya. Tak terasa, bus yang ditumpangi Aditya dan Jasmine pun, telah lama berangkat meninggalkan terminal. Dan matahari pun mulai memancarkan sinarnya. Terlihat pagi itu, Cindy yang datang menemui Kenshin. Yang, aku dengar, hari ini kamu mau mengadakan pertemuan, yang akan dihadiri semua manajer dan pimpinan, di seluruh perusahaan. Apa benar begitu? Ucap Cindy. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, oh itu, iya kabar itu memang benar, sahut Kenshin. Loh, kok saya enggak dikasih tahu? Ucap Cindy.
Aku pikir kamu ada kesibukan lain, makanya tidak saya kabari, sahut Kenshin. Sementara, Tuan Nakamoto yang juga mendengar ucapan Kenshin, beliau pun berkata pada Kenshin, "Loh, jadi kamu enggak ngasih tahu ke Cindy tentang pertemuan itu?" "Iya Pak, soalnya, hanya rapat biasa," sahut Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, Tuan Nakamoto pun kembali berkata, "Mau rapat penting atau bukan, harusnya kamu konfirmasikan juga sama Cindy." Mendengar ucapan ayahnya, Kenshin tak tahu harus berkata apa. Sementara Cindy, melihat Kenshin yang hanya diam, ia pun kembali berkata, "Pokoknya saya harus ikut dalam rapat itu," ucap Cindy. Lalu terdengar lagi, Tuan Nakamoto berkata, "Ken, sebenarnya ada hal apa? Kamu tiba-tiba adakan rapat yang harus dihadiri seluruh pimpinan," ucap Tuan Nakamoto. Mendengar ucapan ayahnya, dengan berat hati, Kenshin pun berkata, "Anu Pak, sebenarnya, ada beberapa orang pimpinan dan manajer di perusahaan kita, yang ternyata bekerja sama dengan Pak Albert, untuk menjatuhkan perusahaan kita, dan bisnis milik Om Winata. Makanya, saya mengadakan rapat, agar bisa mengenali mereka," sahut Kenshin. "Apa? Kamu dapat info dari mana?" ucap Tuan Nakamoto. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata, "Kenshin dapat info dari teman, beserta buktinya," sahut Kenshin. "Losai, kok rapat sepenting ini, kamu bilang biasa," ucap Cindy. Lagi-lagi saat itu, Kenshin tak bisa menjawab pertanyaan Cindy, karena sebenarnya, ada yang Kenshin sembunyikan, dari ayahnya dan Cindy. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.